Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa di serial Tahsin. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kami akan kembali melanjutkan materi. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ada dua. Masih seputar mad, masih seputar tanda panjang dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah mad silah qasirah dan yang kedua adalah mad silah tawilah. Bagaimana penjelasan dan bagaimana contoh dari kedua mad tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas adalah masih seputar hukum mad, masih seputar hukum bacaan panjang dalam kita membaca Al-Quran. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah mad sila qasirah. Mad sila qasirah. Apa yang disebut dengan mad sila qasirah? Kapan ia terjadi? Mad sila qasirah, mad yang terjadi apabila ha domir, ya, ha domir atau kata ganti berada di antara dua huruf yang berbaris, bukan huruf mati. Ya, sekali lagi, ha domir yang berada di antara dua huruf yang bukan huruf mati. Cara membaca mad silah qasirah, kadar panjang bacaannya adalah 2 harokat. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ini ada huruf dal yang harokatnya doma. Kemudian setelah huruf u ada huruf h, harokatnya kasroh. Baik dal maupun h ini berharokat hidup, adalah huruf hidup, bukan huruf mati. Maka hu, ya, ha domir yang berharokat domah ini dibaca 2 harokat, ya, 2 harokat. Wala yauduhu hibzuhuma, itu cara membacanya. Wala yauduhu hibzuhuma. Nah, biasanya simbol untuk membaca Al-Quran ini panjang pada Al-Quran biasa, dia sudah bertanda seperti ini, doma yang kebalik seperti angka 6. Nah, ketika kita bertemu dengan doma yang seperti ini dan sebelumnya berharakat hidup, kemudian setelahnya juga berharakat hidup, maka itulah disebut dengan mad silah qasirah. Ya, mad apa? Mad silah qasirah. Mari kita coba praktekkan di dalam ayat Al-Quran. Kita cari ada ayat Al-Quran yang ada contohnya tentang mad silah qasirah ini. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kita baca ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Nah, dalam ayat ini ada hukum yang disebut dengan mad silah qasirah. Ya, coba kita perhatikan. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Ya, itu ya. Perhatikan. Kita cari, ini ada ha domir dan sebelumnya ini huruf hidup zal
zal ya, hurufnya berharokat dhamma, kemudian setelahnya ada huruf sin berharokat kasrah. Maka hu ini dipanjangkan menjadi 2 harokat. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Coba kita cari lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, ini masih ada. Ini kita lihat lahu ya. Ini ya, ini ada ha dhamir harokatnya. Ini dibaca panjang karena sebelumnya berharokat fathah dan sesudahnya berharokat fathah. Semua huruf hidup. Saya tunjuk dengan yang ini. Ya, lihat sebelum ha itu adalah sebelum huruf ha ini adalah huruf lam, sesudah huruf ha itu adalah huruf mim. Itu ya. Ini adalah lam, sesudahnya adalah huruf mim. Nah, huruf ha domirnya ini ha. Nah, maka dia dibaca 2 harokat. Inilah mad silah qasirah. Ya, mad silah qasirah. Coba kalau masih ada kita coba cari. Nah, ini contoh ya. Pada ayat ini wala yauduhu. Ya, ini ada huruf dal, rokatnya doma. Kemudian setelah itu huruf ha, rokatnya kasroh. Nah, ini huruf ha domirnya. Maka ha ini dibaca 2 harokat. Wala yauduhu hifzuhuma. Nah, kira-kira begitu cara kita mengenali hukum bacaan mad sila qasirah ya, hukum bacaan mad sila qasirah. Silakan Anda cari pada contoh-contoh yang lain di dalam ayat Al-Quran sehingga membuat kita lebih gampang memahaminya. Semakin sering kita mengulangi dan mencari contoh-contoh yang lain yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kita insya Allah semakin mudah memahami dan mengenali hukum mad silah qasirah. Lalu yang berikutnya adalah mad silah tawilah. Mad silah tawilah adalah mad yang terjadi jika ha dhamir ya, atau kata ganti bertemu huruf hamzah yang berbaris dan huruf sebelum ha dhamir juga tersebut juga berbaris. Nah, bedanya adalah setelah ha dhamir ini ada hamzah ya, setelah ha dhamir itu ada hamzah. Kalau setelah ha dhamir itu ada hamzah, ini ha dhamirnya, kemudian setelah ha dhamir itu adalah hamzah, ini ha dhamir, kemudian ada hamzah, ini ha dhamir, kemudian ada hamzah, ha dhamir, ini hamzah, maka ini disebut dengan bacaan mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah ini panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Mari saya contohkan cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu akhun bihi imanukum aw bihi aza ilmihi illa ya. Supaya lebih enak kita cari ayat Al-Quran yang ada contohnya. Nah, pada ayat-ayat ini kita perhatikan ada contoh dari mad silah tawilah. Penggalan ayat dari sini saya baca potongan ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Nah, ini ya, ada hak domir. Ini ada hak domir. Indahu illa, dia bertemu dengan hamzah, maka dibaca sepanjang boleh 4, boleh 4, boleh 5 ya. 4 5 harokat. Boleh 5, boleh 4 harokat. Ini ada hamzah, kemudian ada hak domir, kemudian bertemu dengan hamzah. Kita lihat lagi contoh pada penggalan ayat begini, ini yang ini. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, ini ada hak domir. Nah, hak domir ya. Ini ada hak domir. Kemudian setelah hak domir ada hamzah. Maka dia dibaca boleh 4, boleh 5. Min ilmihi illa bima syaa. Nah, jadi dibaca begitu. Inilah yang disebut dengan mad silah tawilah. Lebih panjang bacanya dari mad silah qasirah. Sesuai dengan istilahnya, qasirah itu artinya pendek, tawilah itu artinya panjang. Jadi qasirah itu hanya 2 harakat, tawilah boleh 4, boleh 5. Kemudian bedanya lagi, kalau qasirah itu adalah setelah hak domir itu bukan huruf hamzah tetapi huruf lain. Tapi kalau mad silah tawilah, setelah hak domir ini harus hamzah, maka dia dibaca panjang, sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Nah, kira-kira itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Barangkali mudah bukan memahaminya, tinggal sekali lagi Anda berusaha untuk mempraktekannya, mencari contoh-contoh yang lain yang terdapat pada Al-Quranul Karim. Terima kasih atas kesempatannya, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia pada channel Serial Tahsin. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk berbagi. Semoga semakin banyak orang yang dapat mengerti membaca Al-Quran dan merupakan bagian dari amal jariah kita semua. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.